patenin dulu. Gitar oke, bass oke. Oke. Yang baru di kanan, yang MP3-nya di kiri ya. Bass oke, sekarang elektrik gitar. She has made me feel funky. Yeah, yeah. Nanti dibetulin lagi, ini kan ya. Kayak itu kan aku ambil dua track mas ini, tapi sebetulnya main panningnya aja nanti ya mas. Iya, ini tapi facing nih sama facing sama apa MP3-nya. Iya. Sekarang aku cek anu dulu nih klavirnya. Kasih foreground bunga nih Pak gue nih. Kasih foregroundnya bunga Pak. Jadi kesabarannya dapat gitu ya. Ketika saya pertama kali dihubungi oleh Arya Novanda, sebenarnya Arya mengajak aku untuk agak-agak disco gitu. Tapi setelah bertemu Arya, ternyata kami cocok karena aku melihat Arya adalah salah satu pemusik milenial yang pengetahuan, referensi musik 70-an, bluesnya itu luar biasa. Sehingga akhirnya kami memutuskan, ya jangan disco gitu ya, tapi bagaimana kalau kita mencoba mengolah musiknya, membalik referensi. Jadi artinya kami tidak berorientasi pada genre, tapi berorientasi pada roots, pada akarnya. Jadi sama-sama kita bertolak dari blues 70-an, 70s blues, dan mengeksplorasikannya dengan gaya masing-masing. Jadi Arya tidak mendirect saya juga tidak mendirect Arya gitu. Grup basis Afis dan drummers Samuel automatically blend ke dalam kita. Nah, dengan gagasan itulah ya EP Arya Novanda yang bersama saya, kolaborasi bersama saya ini akan sampai pada 5 buah single yang akan kita rilis sebagai EP, insya Allah di awal tahun depan, yang mana ketika kita mengolah itu semua, kita sepakat untuk begini. Saya bilang sama Arya, yuk kita mesti benar-benar spesifik menghadirkan musik yang akhirnya tidak bisa dibilang musiknya Arya kah, atau musik Faris kah, atau musik blues kah, atau musik funky kah, gitu ya. Berbasis pada roots rock and roll dan blues, album ini menjadi album yang sangat blending sekali, gitu, yang sangat blending sekali, dan akibatnya akan menghasilkan karya yang otentik, yang original, gitu. Nah, inilah yang saya lakukan dengan Arya. Pertama kita merilis That Tank pada bulan Maret. Sahabat-sahabat sudah pernah melihat tentunya bagaimana kita bekerja waktu That Tank melalui Farisar M Publishing Channel di YouTube ini. Dan sekarang sahabat-sahabat juga melihat bagaimana kita mengolah single kedua yang berjudul Crazy Good. Nah, kalau di That Tank kita blending itu jadi pop blues yang sangat unik ya. Ada new wave-nya di situ ya, ada bluesnya jelas gitu ya, tapi juga ada apa namanya? Ada American rock-nya juga gitu di situ ya. Ngeblend aja deh gitu ya. Nah, di single kedua ini Crazy Good ini memang bertolak banget dari 70s blues ya. Referensinya ada Jimi Hendrix di situ, ada kesan-kesan Jimi Hendrix di situ, ada kesan-kesan soul, musik-musik soul di tahun 70, ada kesan-kesan rocknya juga, American rocknya juga yang kental sekali. Jadi akhirnya jadi satu olahan
unik, very unique, dan pastinya menghasilkan sesuatu yang baru sahabat-sahabat dengar gitu. Jadi sekali lagi, moga-moga nanti kelima single ini saya dan Arya akan menyeleksi benar-benar lagu-lagunya, materi-materinya, dan kita akan menggarapnya dengan pola seperti tadi, berdasarkan pada roots dan mengembangkan, mendevelop sesuai ide dan gagasan Arya maupun saya masing-masing. Motif vokal dulu. Ya. Silakan. Itu dibantuin aja. Motif vokal. Nanti kalau di-insert plugin ku ya, Jo. Channelnya nanti terus mixing. Udah setup ya, Mas? Sudah. Terima kasih. Now it's my time, baby. I'll make you feel crazy good. Ya lu enak dengan motor. Vokal lu menonton gimana? Kurang gede dikit vokalnya. Vokalnya kurang gede. Gede dikit. Kalau soal take vokal, itu yang dikejar sebetulnya adalah expression, ya, ekspresi, ya. Jadi gimana kita akan ngikutin penyanyinya gitu. Now it's my time, baby. Yang tadi simpan, coba take lagi deh. Nah, take 2. Take 2. Tuh, kan? Dia ngulang lagi. She treats me like a rock and roll star. Resak-resak ini. Tuh. Dia ngulang lagi. Now it's my time, baby. Lagi. Masih kurang keras, Kurang keras. Masih kurang. Iya. Tuh, dia ngulang lagi. Yeah! Live by lady. Dulu nanti setelah itu baru kita Baru kita pisah-pisahin. yang ini kita ulang-ulang gitu. Oh, iya. Ada teriak soalnya emosinya beda. Oke. Oh, jadi dia nggak perlu pisah ya? Iya, nggak perlu biarin nyanyi dulu, nanti pas selesai. Ya pas kita aja ya. Tadi Arya take sampai 4 kali ya. Take 1 dengar, cek, udah oke. Dia merasa belum nyaman, take 2 gitu. Take 3, take 4 gitu. Ya, ulang lagi kan, gitu kan. Ya, sekali lagi ulang lagi kan, gitu kan. Jadi artinya tapi semua bahan itu tidak ada yang dibuang. Jadi bukan berarti pengulangan tuh harus dihapus track sebelumnya, enggak gitu. Sebetulnya itu kegunaan multitrack gitu. Multitrack di zaman IT, di zaman teknologi sekarang ini, di zaman IT ini benar-benar apa namanya? Benar-benar track itu tak terhingga gitu. Tapi track sebanyak itu kan pertanyaannya buat apa gitu. Sebetulnya adalah buat mencari penyempurnaan tadi. Sehingga setiap kali kita merekam tuh lagu kita bisa ulang lagi. Bukan di track yang sama, tapi di track yang berbeda gitu. Jadi track yang kita nilai kurang tadi itu juga kita nggak hapus. Sebab siapa tahu ada bagian-bagian tertentu yang nanti bisa dipakai. Dan itu semua bisa diedit dengan melihat grafik, frekuensi, suara yang sekarang umum dipakai di hampir semua proses perekaman audio, musik terutama dalam sebuah rekaman album atau sebuah rekaman lagu gitu. Jadi mari kita lihat nanti proses editingnya lebih lanjut. She treats me like a rock and roll star.